Bapak dan Ibu, setelah kita bekerja keras seumur hidup, tapi kenapa di masa tua justru harus meminjam untuk beli obat? Pertanyaan ini tidak hanya menyakitkan, tapi nyata terjadi di banyak rumah lansia. Mereka yang dulu menafkahi, kini bergantung. Mereka yang dulu dihormati, kini sering menahan malu di depan kasir apotek. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar Bapak Ibu dari mana menonton video ini. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, atau mungkin dari kampung halaman yang penuh kenangan. Mari kita belajar bersama agar masa tua tetap tenang, bukan penuh penyesalan. Masalah keuangan di usia senja sering muncul bukan karena kita boros, tapi karena terlalu baik. Terlalu mudah berkata iya ketika anak minta bantuan, cucu ingin jajan, atau keluarga butuh pinjaman. Padahal saat usia sudah lanjut, setiap rupiah bukan hanya angka, tapi perlindungan, martabat, dan rasa aman. Sayangnya, banyak yang tidak sadar kalau kebiasaan memberi tanpa batas perlahan mengikis tabungan dan ketenangan batin. Lihat kisah Bu Rini 66 tahun. Dulu ia selalu merasa bahagia saat bisa membantu anak-anaknya. Tapi setelah beberapa tahun, ia mulai sering berhutang demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya nggak tega lihat anak kesulitan, katanya. Tapi kini, justru ia sendiri yang kesulitan membeli vitamin dan membayar listrik. Niat baik berubah menjadi beban, bukan karena kurang cinta, tapi karena tak pernah membatasi cinta dengan bijak. Usia tua seharusnya jadi masa panen, tapi banyak yang justru masih berjuang. Bukan karena tak mampu bekerja, melainkan karena tak tega menolak. Di titik ini banyak orang tua kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Takut dikira pelit, takut tak disayang, takut dianggap tidak berguna. Padahal menjaga diri sendiri bukanlah bentuk egoisme. Itu tanda bahwa kita menghargai jerih payah masa lalu dan menghormati hidup yang masih tersisa. Di video ini kita akan membahas 5 kesalahan keuangan yang sering dilakukan lansia tanpa disadari, lengkap dengan solusi nyata untuk mengatasinya. Mulai dari kebiasaan memberi berlebihan, rasa sungkan berkata tidak, hingga gaya hidup yang tak lagi sesuai kondisi. Tujuannya bukan sekadar menjaga uang, tapi menjaga harga diri dan ketenangan hati. Karena masa tua seharusnya bukan tentang bertahan hidup, melainkan tentang hidup dengan damai dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang terkasih, tidak ada yang lebih indah dari bisa memberi, apalagi kepada anak dan cucu. Darah daging sendiri yang dulu kita besarkan dengan kasih sayang. Tapi tahukah Bapak Ibu, di usia senja memberi tanpa batas bisa menjadi awal dari kehilangan yang panjang. Banyak orang tua kehilangan bukan hanya uang, tapi juga kendali atas hidupnya sendiri. Karena tidak tahu kapan harus berkata cukup. Kisah ini dialami Pak Dharma, 72 tahun, pensiunan pegawai negeri. Sejak muda ini ia terbiasa menjadi penolong. Setiap kali anaknya minta uang, ia tak pernah menolak bahkan ketika tabungan makin menipis. Ia takut dianggap pelit, takut anaknya kecewa. Sampai suatu hari saat ia butuh biaya rumah sakit, semua anaknya berkata dengan berat hati, "Ayah, sabar ya, kami juga lagi susah." Saat itulah Pak Dharma menangis bukan karena sakit di tubuh tapi karena sadar. Selama ini ia sibuk menyelamatkan semua orang, tapi lupa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita sering salah paham seolah menolak berarti tidak sayang. Padahal dalam hidup, cinta sejati juga butuh batas. Memberi tanpa perhitungan bukanlah bukti kasih, tapi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Di usia senja, uang bukan sekadar alat beli. Itu jaring pengaman, penopang rasa aman, dan penghormatan terhadap tubuh yang sudah bekerja keras seumur hidup. Setiap rupiah yang disimpan dengan bijak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dalam pandangan spiritual pun, menjaga keseimbangan adalah ajaran utama. Tidak ada perintah untuk memberi sampai diri sendiri menderita. Bahkan dalam banyak ayat disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melebihi kesanggupannya. Itu berarti, menolong orang lain boleh, tapi jangan sampai diri sendiri kehilangan kemampuan untuk bertahan. Kebaikan tanpa kendali bukanlah kebajikan, melainkan bentuk kelelahan batin yang tidak disadari. Mulai sekarang, mari belajar berkata cukup dengan lembut, bukan menutup hati tapi menata ulang prioritas. Anak-anak yang sudah dewasa perlu belajar mandiri, bukan terus bergantung pada orang tua. Jangan biarkan rasa bersalah membuat hari-hari tua kita penuh kekhawatiran, karena cinta sejati bukan yang membuat kita lelah, tapi yang membuat kita tenang. Di segmen berikutnya kita akan bahas kesalahan kedua yang juga sering terjadi. Rasa malu untuk menolak, padahal di sanalah awal dari kehilangan kendali. Bapak dan Ibu pasti pernah merasakan dilema ini. Saat anak meminta bantuan uang,
Padahal dompet sudah menipis. Hati ingin menolak tapi mulut tak sanggup. Akhirnya, uang terakhir pun diberikan, sambil berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi di balik keikhlasan itu, ada rasa khawatir yang pelan-pelan tumbuh. Bagaimana kalau nanti aku butuh? Sayangnya, pertanyaan itu sering terlambat untuk dijawab. Mari lihat kisah nyata Bu Sulastri, 58 tahun. Ia tinggal sendiri setelah suaminya wafat, hidup dari uang pensiun kecil. Setiap bulan ia rutin membantu anaknya yang tinggal di kota. Kasihan mereka juga sedang susah, katanya. Namun beberapa bulan kemudian tagihan listriknya menumpuk. Ia malu meminta bantuan balik, merasa tidak enak. Hingga suatu malam listrik rumahnya padam karena belum bayar. Disitulah ia sadar, rasa malu menolak telah menjebaknya dalam kesulitan yang ia ciptakan sendiri. Perasaan bersalah adalah racun halus yang sering membuat orang tua kehilangan kendali atas hidupnya. Takut dibilang pelit, takut dicap tidak penyayang. Padahal menolak bukan berarti berhenti mencinta. Justru dengan berani berkata tidak, kita sedang melindungi keseimbangan hidup sendiri. Anak-anak yang benar-benar peduli akan memahami bahwa orang tua juga butuh ruang aman, bukan hanya tempat meminta. Dalam pandangan kehidupan yang bijak, berkata tidak adalah tanda kedewasaan spiritual. Orang yang menjaga diri bukan egois, tapi tahu batas tanggung jawabnya. Tubuh ini sudah puluhan tahun bekerja. Waktunya kini digunakan untuk menjaga ketenangan hati. Jika terus memaksakan diri hanya agar diterima, kita sedang membangun penderitaan dengan tangan sendiri. Menolak dengan lembut jauh lebih bijak daripada memberi dengan terpaksa. Mulai sekarang, latih diri berkata jujur. Katakan dengan tenang, "Nak, ibu ingin bantu, tapi saat ini belum sanggup." Kalimat sederhana itu mungkin sulit diucapkan, tapi akan menyelamatkan banyak hal. Kesehatan, ketenangan, bahkan hubungan keluarga itu sendiri. Karena cinta sejati bukan berarti memenuhi semua permintaan, tapi mampu menjaga diri agar tetap hadir dalam doa dan kasih, tanpa terluka oleh rasa bersalah. Di segmen berikutnya kita akan bahas kesalahan ketiga. Tetap mempertahankan gaya hidup lama meski kondisi sudah berubah. Bapak dan Ibu, pernahkah merasa sulit meninggalkan kebiasaan lama? Makan di tempat favorit meski harganya sudah tak masuk akal, beli baju baru padahal lemari masih penuh, atau tetap ingin terlihat mampu di depan tetangga. Banyak orang tua tidak sadar bahwa di usia senja, gaya hidup masa lalu sering jadi jebakan yang menguras sisa tabungan. Gengsi pelan-pelan menggerogoti rasa aman, yang seharusnya kita nikmati dengan tenang. Contohnya Pak Harto, 69 tahun. Dulu ia pengusaha sukses yang selalu tampil rapi dan makan di restoran setiap akhir pekan. Setelah pensiun, kebiasaan itu tetap ia jalankan. Saya malu kalau kelihatan berubah, katanya. Tapi perlahan, uang simpanan mulai menipis. Ia tidak pernah menghitung, hanya merasa nanti juga ada rezeki. Hingga suatu saat ia sadar saldo tabungannya tak cukup lagi untuk kebutuhan pokok. Dari situlah ia belajar bahwa yang membuat seseorang tampak terhormat bukan penampilan, tapi kemampuan menyesuaikan diri dengan bijak. Masa tua menuntut perubahan cara pandang terhadap uang. Di usia muda, uang mungkin menjadi alat prestis. Namun di usia senja, uang adalah pelindung dan penjaga ketenangan. Tidak ada yang salah dengan ingin terlihat rapi, tapi jangan sampai gengsi membuat hidup terasa berat. Berhemat bukan berarti miskin, melainkan bentuk penghormatan terhadap perjuangan masa lalu. Orang bijak tahu kapan waktunya menahan diri, bukan karena takut kekurangan, tapi karena tahu arti cukup. Dalam pandangan spiritual, hidup sederhana adalah tanda kedewasaan hati. Nabi dan orang saleh hidup dengan cara yang seimbang. Tidak berlebihan, tapi juga tidak menahan kebahagiaan yang wajar. Allah tidak pernah memerintahkan kemewahan. Yang diminta hanyalah keberkahan. Dan keberkahan itu sering hilang ketika kita terlalu sibuk menjaga citra di mata orang lain. Karena pada akhirnya, gengsi tak akan membayar listrik, membeli obat, atau menenangkan pikiran di malam hari. Mulai sekarang mari kita ubah cara pandang. Kesederhanaan bukan tanda kalah, tapi tanda menang atas nafsu. Tidak perlu lagi memaksakan diri tampil seperti dulu. Orang yang bijak tahu kapan harus berubah, kapan harus menundukkan ego, dan kapan harus berkata, "Aku cukup dengan apa yang ada." Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan keempat yang tak kalah penting. Mencampur keuangan pribadi dengan keluarga, kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi bisa menghancurkan ketenangan di masa tua. Bapak dan Ibu, mungkin ini sering terjadi tanpa kita sadari. Uang pensiun atau tabungan pribadi perlahan mulai bercampur dengan keuangan anak, cucu atau rumah tangga keluarga. Awalnya niatnya baik,
ingin membantu, ingin ikut meringankan beban, tapi lambat laun, batas antara uang saya dan uang mereka jadi kabur. Ketika semua tercampur, maka satu hal yang ikut hilang adalah ketenangan. Ceritanya seperti yang dialami Bu Nani, 47 tahun. Sejak anak bungsunya menikah dan tinggal serumah, semua pengeluaran digabung jadi satu. Ia berpikir lebih praktis, tapi beberapa bulan kemudian ia mulai bingung. Uang pensiun cepat habis. Kebutuhan pribadi sering terlewat, bahkan uang untuk beli obat pun harus menunggu sisa belanja rumah. Ia tidak berani menegur karena takut disalahpahami. Akhirnya setiap malam ia hanya diam, menatap buku catatan yang tak lagi bisa dijelaskan. Mencampur keuangan mungkin terlihat sepele, tapi bagi lansia, itu seperti menyerahkan kendali hidup. Di usia senja, kita butuh kepastian. Tahu berapa yang masih dimiliki, tahu untuk apa digunakan, dan tahu bagaimana mengatur sisanya dengan aman. Saat uang tak lagi jelas batasnya, hubungan keluarga pun mudah retak. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena tak ada kejelasan tanggung jawab. Padahal kejelasan itu justru bagian dari kasih sayang yang dewasa. Secara spiritual, harta bukan hanya rezeki tapi amanah. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga titipannya dengan tertib dan hati-hati. Itu berarti setiap rupiah harus diketahui asal dan tujuannya. Ketika semua bercampur tanpa aturan, bukan hanya uang yang hilang, tapi juga keberkahan di dalamnya. Ingat, keberkahan datang dari keteraturan, bukan dari jumlah yang besar. Uang sedikit yang dikelola dengan jujur jauh lebih menenangkan daripada uang banyak yang tidak jelas peruntukannya. Mulai hari ini pisahkan kembali keuangan pribadi, sekecil apapun jumlahnya. Tidak perlu gengsi menata ulang karena ini tentang menjaga kemandirian dan martabat. Katakan dengan lembut kepada keluarga, bukan karena saya tidak percaya, tapi karena saya ingin mengatur hidup dengan tenang. Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkan banyak hal. Hubungan keluarga, rasa aman, dan harga diri. Di segmen berikutnya kita akan bahas kesalahan kelima yang paling krusial. Tidak mempersiapkan masa tua sejak dini, hingga akhirnya terjebak dalam penyesalan. Bapak dan Ibu, masa tua seharusnya jadi waktu untuk beristirahat. Tapi sayangnya banyak yang justru memulai bab baru dengan kecemasan. Uang menipis, kesehatan menurun, dan pikiran tak pernah tenang. Semua karena satu hal yang sering diabaikan, tidak menyiapkan masa tua sejak dini. Banyak yang beranggapan, nanti saja dipikirkan sampai akhirnya waktu benar-benar tak bisa diulang. Mari kita lihat kisah sederhana dari Pak Arif, 65 tahun. Dulu saat masih bekerja, setiap kali gajian ia selalu berkata, hidup cuma sekali, nikmati saja. Ia gemar mentraktir teman, membeli barang yang tidak benar-benar perlu, dan jarang menabung. Kini setelah pensiun, ia baru sadar bahwa menikmati hidup tanpa perencanaan hanya membuatnya gelisah di usia senja. Setiap kali uang pensiun datang, rasanya belum sempat lega sudah habis untuk kebutuhan dasar. Andai dulu sedikit lebih sabar, katanya pelan menatap kalender yang penuh tanda jatuh tempo. Masalahnya bukan pada uang tapi pada kebiasaan. Banyak lansia berpikir menabung itu hanya untuk orang muda. Padahal justru di usia tua, kita merasakan akibat dari setiap keputusan kecil di masa lalu. Tidak menabung, tidak mempersiapkan dana darurat, atau tidak mencari sumber penghasilan ringan setelah pensiun, semua itu bukan kesalahan kecil, tapi kesalahan yang bisa membuat sisa hidup terasa berat. Dan beratnya bukan karena fisik, tapi karena beban pikiran yang tak pernah berhenti. Dalam sisi spiritual, perencanaan hidup bukan bentuk ketakutan terhadap masa depan, tapi tanda rasa syukur atas waktu yang diberi. Tuhan tidak menyukai orang yang boros tapi juga tidak memuji orang yang pasrah tanpa usaha. Hidup yang damai lahir dari keseimbangan antara tawakal dan ikhtiar. Menabung, mengatur, dan belajar mengelola uang bukan soal duniawi, tapi soal tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Mulai hari ini jangan merasa terlambat. Sekalipun usia sudah melewati 60 tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki arah. Kurangi pengeluaran tidak penting. Catat penghasilan dan tetapkan batas pengeluaran harian. Jika memungkinkan, buat tabungan kecil khusus untuk kesehatan atau kebutuhan darurat. Sedikit demi sedikit, rasa cemas itu akan berganti dengan rasa tenang. Karena ketenangan di usia senja bukan datang dari berapa banyak yang kita punya, tapi dari rasa aman bahwa kita sudah cukup. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana tekanan sosial dan budaya membuat banyak lansia terus merasa wajib memberi, meski dirinya sendiri sudah rapuh. Bapak dan Ibu, sejak kecil kita diajarkan bahwa orang tua yang baik adalah yang terus memberi, terus berkorban, dan tidak pernah mengeluh. Nilai itu memang mulia, tapi di usia senja,
Ajaran yang sama bisa berubah menjadi jerat yang membuat banyak orang tua kehilangan hak untuk tenang. Terlalu banyak lansia merasa wajib membantu, meski dirinya sendiri sudah tidak punya cukup tenaga, waktu, atau uang untuk bertahan. Kisah Bu Aminah bisa menjadi cermin. Di usia 70 tahun, ia masih sering mengirim uang ke anaknya yang tinggal di luar kota. Kasihan, mereka baru punya bayi, katanya dengan suara lembut. Tapi setiap kali uang pensiunnya habis di pertengahan bulan, ia hanya makan dengan lauk sederhana. Ketika tetangga bertanya, "Bu, kenapa tidak menabung untuk diri sendiri?" Yus hanya tersenyum. Nanti anak-anak pasti sadar. Namun waktu berlalu, dan yang ditunggu tidak pernah datang. Kasih sayangnya tulus. Tapi ketulusannya membuat ia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Budaya pengabdian tanpa batas seperti ini sering dianggap bentuk cinta, padahal dalam diam, itu membuat banyak orang tua lelah secara batin. Kita diajarkan untuk memberi, tapi jarang diajarkan untuk menjaga diri. Akhirnya banyak lansia merasa bersalah jika mulai memikirkan kebutuhannya sendiri. Padahal tidak ada yang salah dengan merawat diri. Justru itu tanda kebijaksanaan, karena bagaimana mungkin kita bisa membantu orang lain jika diri sendiri tidak lagi kuat. Dari sisi spiritual, cinta yang berlebihan tanpa keseimbangan bukanlah bentuk pengabdian, tapi bentuk kelalaian yang halus. Allah mengajarkan kasih sayang, tapi juga keadilan, dan adil artinya memberi sesuai kemampuan, bukan memaksa diri sampai kehilangan martabat. Kasih sejati adalah yang membuat semua pihak merasa damai, bukan yang membuat satu pihak terus menanggung beban, karena dalam memberi pun ada adab, ada batas, dan ada waktu untuk berhenti sejenak. Mulai sekarang, mari ubah pandangan. Mengabdi bukan berarti mengorbankan diri tanpa sisa. Bapak dan Ibu sudah berjuang seumur hidup, sudah cukup membesarkan, mengajari, dan memberi. Kini saatnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas, beristirahat, dan menikmati hasil kerja keras yang sudah dilakukan selama puluhan tahun. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana mengembalikan kendali hidup lewat cara sederhana. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Anda? Salah satu kalimat paling sulit diucapkan oleh orang tua adalah kata tidak. Padahal satu kata sederhana itu bisa menyelamatkan banyak hal. Mulai dari keuangan, ketenangan batin, sampai kesehatan. Banyak lansia yang kelelahan bukan karena kurang rezeki, tapi karena tidak tega menolak. Takut dianggap pelit, takut dibilang tidak sayang. Padahal di balik rasa tidak tega itu, tubuh dan hati pelan-pelan menjerit minta istirahat. Mari kita lihat kisah nyata Pak Mahmud, 72 tahun. Sejak muda ia terkenal dermawan. Setiap kali anak atau cucunya butuh bantuan, ia tak pernah menolak. Tapi di usia senja kondisinya berubah. Tabungan menipis, obat makin banyak, dan tenaga tak sekuat dulu. Saat anaknya kembali datang meminta uang untuk modal usaha, hatinya gundah. Ia tahu tak punya cukup, tapi lidahnya keluh. Nanti kalau saya tolak, mereka marah, pikirnya. Akhirnya ia tetap memberi, bukan karena mampu, tapi karena takut disalahpahami. Rasa bersalah seperti ini sering menjerat banyak orang tua. Padahal, menolak bukan berarti berhenti mencintai. Justru itu bentuk cinta yang lebih bijak, karena ketika kita menjaga diri, kita sedang memastikan agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Coba bayangkan, jika tubuh jatuh sakit atau tabungan habis, bukankah akhirnya anak-anak juga akan khawatir? Maka berkata tidak pada hal yang berlebihan, sebenarnya adalah cara halus untuk melindungi mereka juga. Dari sisi spiritual, Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, termasuk kepada dirinya sendiri. Kita tidak diminta menjadi pahlawan yang menanggung segalanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, mulailah dari dirimu sendiri lalu keluargamu. Artinya kebaikan sejati dimulai dari kemampuan menjaga diri terlebih dahulu. Jika diri lelah dan batin rapuh, maka tidak ada yang bisa diberikan dengan tulus lagi. Maka batasan bukan penghalang kasih sayang, tapi pagar agar cinta tetap sehat. Mulai sekarang, jangan takut berkata tidak. Jika memang tidak sanggup, katakan dengan lembut tapi tegas. Bapak Ibu ingin membantu, tapi saat ini belum bisa. Kalimat sederhana itu cukup menjaga kehormatan tanpa menimbulkan konflik. Dan yang lebih penting, itu menyelamatkan Bapak dan Ibu dari tekanan yang tidak perlu. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana gaya hidup sederhana justru menjadi rahasia utama, agar masa tua tetap bermartabat dan tenang secara finansial. Bapak dan Ibu, kadang kebahagiaan di masa tua bukan datang dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang berani kita lepaskan. Banyak orang berpikir, kalau ingin bahagia harus punya banyak. Padahal,
Di usia senja yang kita butuhkan bukan lagi kemewahan melainkan ketenangan. Rumah sederhana yang bersih, makanan yang sehat, dan hati yang damai sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup terasa kaya. Saya pernah bertemu dengan sepasang lansia di sebuah desa kecil di Yogyakarta. Pak Wiryo dan Bu Lastri. Mereka tinggal di rumah papan sederhana. Tak punya mobil, tak punya tabungan besar. Tapi setiap pagi wajah mereka berseri. Pak Wiryo rutin menyapu halaman sambil bersenandung. Sementara Bu Lastri membuat teh hangat dan menjemur pakaian. Kami sudah tak punya banyak, kata Pak Wiryo sambil tersenyum. Tapi kami tak lagi khawatir kehilangan apapun. Hidup mereka tenang karena tak lagi berlomba dengan siapapun. Banyak orang tua lupa bahwa gaya hidup sederhana bukan tanda kemiskinan, tapi tanda kebijaksanaan. Ketika kita menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan, beban batin ikut berkurang. Tidak perlu lagi memikirkan tagihan yang menumpuk atau barang-barang yang tak benar-benar dibutuhkan. Justru dari kesederhanaan itu muncul rasa syukur. Perasaan ringan karena semua yang ada terasa cukup. Dan rasa cukup adalah bentuk kekayaan paling nyata di dunia ini. Dari sisi spiritual, hidup sederhana adalah jalan menuju keberkahan. Allah mencintai hamba yang tidak berlebih-lebihan. Ketika kita memilih hidup secukupnya, kita memberi ruang bagi rezeki yang datang dengan tenang. Tidak heran, orang yang hidup sederhana lebih jarang stres, tidurnya lebih nyenyak, dan wajahnya lebih damai. Karena mereka tidak lagi sibuk menjaga gengsi, tapi fokus menjaga hati. Mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang terhadap cukup. Cukup bukan berarti kekurangan. Cukup berarti tahu kapan berhenti, tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Bapak dan Ibu tidak perlu membuktikan apapun pada dunia. Di usia senja, yang paling penting adalah bisa bangun pagi tanpa cemas, bisa makan dengan nikmat, dan bisa tersenyum tulus tanpa pura-pura. Di segmen berikutnya kita akan menutup pembahasan ini dengan pesan utama. Bagaimana mencintai diri sendiri menjadi pondasi terakhir untuk hidup damai tanpa ketakutan di masa tua. Bapak dan Ibu, di akhir perjalanan hidup, banyak yang akhirnya sadar bahwa orang pertama yang harus kita rawat bukan anak, bukan pasangan, tapi diri sendiri. Karena pada akhirnya, tubuh inilah yang menemani sejak lahir hingga menutup mata. Banyak orang tua yang merasa sedih karena tak ada lagi yang merawat. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia memberi kita kemampuan untuk merawat diri, menjaga hati, dan menemukan ketenangan bahkan dalam kesendirian. Mari kita ingat pesan dari kisah Bu Aminah yang dulu sempat merasa kesepian setelah ditinggal suami. Awalnya ia menangis setiap malam, merasa hidupnya sudah tak berarti. Tapi perlahan ia belajar menerima keadaan. Ia mulai rutin berjalan pagi, menanam bunga, dan menulis doa kecil setiap malam. Ternyata bahagia tidak harus ada orang lain, katanya sambil tersenyum. Dari kesepian lahirlah ketenangan. Dari kehilangan tumbuh kekuatan. Karena ketika seseorang mencintai dirinya sendiri, ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois, tapi menghormati anugerah yang Tuhan titipkan. Di usia senja tubuh memang tak lagi sekuat dulu, tapi jiwa bisa tetap muda bila kita tahu cara menjaga. Makan teratur, tidur cukup, bergerak ringan, dan berdoa dengan hati yang lapang. Semua itu bentuk cinta pada diri sendiri. Jangan merasa bersalah karena ingin bahagia. Bahagia bukan hak orang muda saja. Bahagia juga milik mereka yang sudah beruban. Asal mau menerima bahwa hidup tak perlu sempurna untuk terasa indah. Dari semua yang telah kita bahas, mulai dari menjaga keuangan, belajar menolak dengan lembut, hidup sederhana, hingga menjaga keseimbangan batin, semuanya bermuara pada satu hal, damai dengan diri sendiri. Karena saat hati tenang, dunia terasa lebih bersahabat. Tidak ada yang lebih berharga di masa tua selain tidur nyenyak tanpa gelisah dan bangun pagi dengan hati penuh syukur. Itulah tanda bahwa kita sudah berdamai dengan hidup. Bapak dan Ibu, usia senja bukan masa menunggu akhir, tapi masa menemukan arti. Jangan takut hidup sendiri, jangan takut tidak dirawat. Selama kita bisa mencintai diri sendiri, maka kita tidak akan pernah benar-benar kesepian. Jika video ini menyentuh hati Anda, tulis di kolom komentar. Dari daerah mana Anda menonton hari ini, dan apa hal kecil yang membuat Anda bersyukur pagi ini. Mari terus belajar bersama di Kesehatan Lansia TV, agar masa tua bukan hanya panjang, tapi juga penuh makna dan ketenangan.